Pada tahun 1448 Masehi, di tanah suci Mekah, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga bangsawan dan ulama. Ia adalah cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Besar Tanah Sunda, dan anak dari pasangan Syarif Abdullah dari Mesir dan Nyi Rara Santang Putri Pajajaran. Wahai, Ya, aku sudah memikirkan nama untuknya. Kelahirannya menjadi anugerah bagi kita. siapa namanya suamiku? Namanya adalah Syarif Hidayatullah. Bagaimana menurutmu? Itu nama yang sangat indah. Semoga kelak ia akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Aku yakin anak ini kelak akan menjadi cahaya di Nusantara yang jauh di seberang laut sana. Setelah beberapa bulan, bawalah ia ke negeri Samudra Pasai. Didiklah ia di sana, di bawah asuhan para ulama besar. Dan bila waktunya telah tiba, bawalah ia kembali ke negeri ini untuk melanjutkan ilmu yang lebih tinggi. Baiklah, aku akan menjaganya dengan segenap hati, menanamkan ilmu dan agama sejak ia kecil. Tak lama kemudian, Syarif Hidayatullah kecil dibawa berlayar ke Samudra Pasai di ujung barat Nusantara. Di sana, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan pendidikan agama yang kuat. Syarif, ibu ingin kau belajar di sini dengan para ulama ya. Ketika kamu berusia 20 tahun, kau akan pergi ke Mekah, tempat kelahiranmu. Mekah, sekali ibu. Benar nak, di sana kau akan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dengan para ulama besar dan kelak akan menyebarkannya ke bumi Pasundan. Kalau begitu, aku akan belajar di sini dulu, Bu. Itulah harapan ayahmu juga nak. Ibu. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah telah dipersiapkan untuk menjadi penerang, bukan hanya bagi tanah kelahirannya, tapi juga bagi negerinya kelak. Beberapa tahun berlalu, Syarif Hidayatullah tumbuh menjadi pemuda tangguh dan berakhlak mulia. Di usia 20, ia kembali ke Mekah, tempat kelahirannya, untuk menimba ilmu dari para ulama besar. 2 dekade berlalu sejak janji suci di Samudra Pasai. Kini, di tanah kelahirannya, Syarif Hidayatullah menimba ilmu pada para ulama agung Mekah. Kau datang ke sini bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mempersiapkan diri. Ilmu ini kelak akan kau bawa kembali ke tanahmu. Siap, aku akan membantu negeriku dengan ilmu dan akhlak. Ingat, ajarkan dengan hati, bukan hanya lisan. Jadilah cahaya bagi negerimu, Syarif. Aku siap, Guru. Aku akan membangun negeriku dengan ketenangan dan kedamaian. Ilmu telah meresap dalam dada, cahaya itu kian menyala. Kini, langkahnya bersiap pulang membawa harapan bagi bumi Pasundan yang haus akan petunjuk dan kedamaian. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon. Disambut Pangeran Cakrabuana, ia mulai menyebarkan ilmu yang telah diterimanya bersama para santrinya. Syarif, ajarkan apa yang kau pelajari. Cirebon sangat membutuhkan pelajaran ini. Insya Allah, Pangeran. Mari kita mulai dengan akhlak yang baik. Syarif Hidayatullah memulai dakwahnya di Cirebon, membimbing para santrinya dengan ilmu dan akhlak yang telah ia pelajari. Bersama Pangeran Cakrabuana, ia menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kedamaian. Apa yang harus kami pelajari pertama kali, Guru? Akhlak, karena ilmu tanpa adab musnah. Apakah kami juga akan belajar Al-Quran? Ya, kita akan mempelajarinya bersama nanti.
juga ikut menyebarkan ajaran ini, Guru? Ya, kalian semua adalah penerusnya. Tantangan adalah sebagian dari perjuangan. Apabila ilmu kalian benar, maka kalian juga akan mendapatkan hasil yang baik dari perjuangan. Kami siap mengikuti denganmu, Guru. Musim kemarau panjang menyelimuti tanah Cirebon. Rakyat menggali tanah yang keras, berharap menemukan setetes air di tengah harapan yang nyaris pupus. Ini koin banget ada banyu ngetu tuh ya. Bukan aku ini terus nih. Cuma saya bisa ini butuh. Ini berdino malah keseletok orang-orang banyu blas. Iya, sekarang aku ini terus. Sama macam orang-orang banyu. Utusan dewa ibu. Saya bukan utusan jiwa. Saya bersama hamba yang ditugaskan untuk membantu kalian. Dan apa yang bisa kau bawa? Tanah ini sudah mati. Ya Allah, tunjukkanlah karuniamu bukan karena aku, tapi karena orang yang membutuhkanmu. Banyu! Wah, ini keajaiban. Banyu. Wah, ini orang biasa ini. Utusan dewa tenan ini. Bukan aku yang berkuasa, tapi ini adalah dari yang Maha Pemberi. Bersyukurlah kepada Hari itu bukan hanya tanah yang mengalirkan air, hati-hati yang semula kering oleh keraguan mulai luluh oleh keyakinan. Peristiwa air yang keluar dari tanah tandus menggugah hati banyak orang. Rakyat berdatangan membawa harapan dan keraguan yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Kalau kalian mengikuti ajaranku, maka ikutilah ajaranku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam mulai bersemi di tanah Cirebon, tumbuh dari keikhlasan dan akhlak. Namun, cahaya yang menyinari rakyat tak selalu diterima oleh para penguasa. Di balik tembok kerajaan, awan gelap mulai menggandung. Apa yang terjadi pada rakyat? Kenapa mereka semua banyak yang mengikuti ajaran Syarif Hidayatullah? Rakyat percaya padanya Paduka, namun pengaruhnya sangat besar. Kita harus waspada. Apa yang diajarkan Syarif Hidayatullah akan mengancam kekuasaan kita. Apa yang harus kita lakukan, Paduka? Kita akan memantau gerakannya. Jangan biarkan ini tumbuh lebih besar. Di balik kedamaian, ada kecemasan yang tumbuh. Syarif Hidayatullah menjadi ancaman baru bagi penguasa Pajajaran. Pertarungan ideologi akan segera dimulai. Syarif, ajaran yang kau bawa telah merusak tradisi kami. Islam datang bukan dengan paksaan, tapi dengan pemilihan. Semua ini tergantung pilihan. Hidup lama dengan tradisi kami. Mengapa harus berubah sekarang? Perubahan memang sulit, tapi jika kita bersatu dengan ilmu dan perdamaian, maka lama-lama semuanya akan menjadi mudah. Kau yakin Syarif? Apa yang kau bawa ini membawa kebaikan? Kami telah hidup lama dengan tradisi kami. Tidak ada paksaan dalam Islam. Terimalah dengan hati terbuka dan dengan hasil. Jika
Jika benar ajaranmu membawa kebenaran, maka akan kubiarkan rakyatku memilih jalan ini. Dari pertemuan dua tokoh besar, cahaya Islam mulai diterima di Pajajaran, bukan karena paksaan, melainkan lewat keteladanan dan akhlak mulia. Syarif Hidayatullah pun dikenal sebagai Sunan Gunung Jati karena menetap dan berdakwah di Gunung Jati, tempat perjuangan membimbing umat menuju kebenaran.